Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya bagi kalian siswa kelas 9. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang kemarin telah selesai dalam melaksanakan uji kompetensi yang pertama tentang bilangan berpangkat dan pecahan, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali melanjutkan. Kita masih bicara tentang bilangan berpangkat, tapi ini materi kita yang terakhir di pangkat ini semoga minggu ini bisa selesai. Kemudian kita bisa lanjut ke minggu berikutnya untuk materi selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang telah berusaha sungguh-sungguh, yang sudah mengerjakan dengan baik dan lancar, sehingga saya bisa tepat waktu dalam memberikan penilaian. Untuk yang nilainya bagus di atas KKM, saya mengucapkan terima kasih. Semoga di ulangan atau uji kompetensi berikutnya bisa lebih baik lagi dan bisa dipertahankan. Tapi untuk yang masih kurang, saya harap kalian bisa lebih semangat, lebih bisa belajar, semua soal, semua tugas dikerjakan. Karena saya tidak menyediakan remedial, semua nilai saya ambil dari tugas dan uji kompetensi kalian. Dan bagi yang kemarin masih tidak mengikuti, saya mohon segera kalian nanti untuk uji kompetensi yang kedua dan tugas-tugasnya segera dikerjakan. Ya, jadi jangan sampai kalian tertinggal informasi. Ya, alasan lupa membuka lah, atau mungkin terlalu banyak info lah, tapi kalau kalian ada niat itu pasti mau. Saya yakin, saya percaya kalian bisa semuanya. Ya, tergantung niatnya. Walaupun kita dalam kondisi yang sekarang, kita sama-sama. Ya, saya belajar, kalian belajar, untuk bisa maju bersama. Ya, ini tahun kalian terakhir di SMP, saya harap jadi kalian bisa lebih fokus dalam belajar bareng 1 jam, 30 menit, dan sebagainya. Yang penting kalian bisa berusaha untuk belajar. Oke, materi kita yang saya akan lanjutkan ini masih dalam yang kemarin saya review. Maaf, kemarin saya tidak bisa memberikan video ya. Saya memberikan link dari YouTube karena kemarin kondisi tidak memungkinkan ya, karena sedang ada acara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar pada pengakaran ya. Kita akan mengulang review sebentar saja tentang ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pengakaran. Kemarin kita sudah belajar. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar selalu berlaku sifat seperti berikut. Ya, saya kembali jelaskan. Yang pertama, ketika ada A akar C, kemudian plus B akar C, kita lihat di sini C-nya sama, otomatis tinggal dijumlahkan saja A dan B-nya. Akar C-nya tetap sama. Contoh, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Misalkan sama-sama akar 3, berarti tinggal 2 ditambah 5. Ya, ada 7 akar 3. Kemarin seperti itu. Begitu juga dengan operasi kurang. Kalau kurang juga sama ya. Yang jelas angka yang di luar akar itu langsung dikurangkan saja. Dengan catatan akar C-nya ini adalah sama. Lalu contoh, ya, ini 5 akar 3 tambah 2 akar 3. Kira-kira jawabannya berapa ini? Yaitu jawabannya 7 akar 3 dari mana? 5 ditambah 2 kan 7. Kemudian akar 3 karena akar dia tetap akar 3 gitu ya. Lalu 7 akar N ditambah 6 akar N. Lihat N-nya sama, berarti nanti pasti jawabannya dalam akar N. Kemudian tinggal kita jumlahkan juga angkanya. 7 tambah 6 berarti 13. Ya, ini caranya. Kemudian yang C, K akar 6 ditambah K akar 6. Sama-sama akar 6. Ya, berarti K tambah K, 1K tambah 1K berarti 2K akar 6. Seperti itu, masih ingat ya. Lalu berikutnya, tulislah dalam bentuk sederhana pengurangan berikut. Sama kayak tadi, 8 akar 3 kurangi 7 akar 3, berarti 1 akar 3 atau, lihat, akar 3 saja. Catatan ya, kalau di sini ada angka 1 di depan, itu artinya dia sama akar 3. Ya. Kemudian X akar Y dikurangi X akar Y. Sama-sama X, sama-sama akar Y. Pasti jawabannya akar Y. Akar Y ya. Tinggal X kurangi X, yaitu 0. 0 akar Y, kita bisa tulis jadi 0. Habis. 4D akar Y dikurangi D akar Y. Y akar Y kita sendirikan. 4D dikurangi D yaitu 3D akar Y. Gitu ya. 3D akar Y. Kenapa 3D? Karena 4D dikurangi D. Itu 3D. Gitu. Lalu bagaimana dengan perkalian? Nah, ini yang nanti kita akan pelajari. Kalau perkalian tidak sama seperti penjumlahan pengurangan. Perhatikan ya. Ketika saya ada A akar P dikali B akar Q, semua angkanya beda di sini. Lalu, yang angka di luar saya kalikan, kemudian angka dalam akar saya kalikan juga, tapi masih ada akarnya. Contoh,
AB jadi akar PQ dari mana? A kali B. Akar P kali akar Q, jadinya P, akar PQ. Kemudian akar P dibagi B akar Q, sama. Angka yang di luar saya bagi A per B, akar yang di dalam P dibagi Q. Saya bisa tulis jadi per, gitu ya. Tapi masih dalam bentuk akar. Nah, lalu contoh misalkan 2 akar 5 dikali 4 akar 6. Kira-kira berapa jawabannya? Jawabannya, lihat sama ya. 2 kali 4 dulu, kita berapa? Lihat di sini. Nah, 2 kali 4 kita kelompokkan di depan dulu boleh, atau mau langsung juga boleh kalau kalian udah bisa atau export. Kemudian 5 akar 6, itu akar 30. Kalau tadi kan 2 kali 4, 8, 8 akar 30, seperti itu. Kemudian, yang kedua, 13 akar 27 dikali 5 akar 3. Lalu di sini, 13 akar 27 kali 5 akar 3, 13-nya kali 5 dulu, ya kan? Kemudian 27 kali 3, akar 27 kali akar 3. Kemudian jadinya seperti ini, 13 kali 5 di depan, kemudian 27 kali 3 di dalam akar. Jadinya 65 dari 13 kali 5, 27 kali 3, akar 81. Kenapa bisa jadi 585? Karena akar 81 kita bisa sederhanakan menjadi, atau bisa keluarkan menjadi 9. 65 kali 9 yaitu 585, gitu ya. Kemudian, 2 akar 11 kali 9 akar 11. Kita lihat 2 akar 11 kali 9 akar 11, 2 kali 9 di depan, akar 11 kali akar 11. Nah, kita lihat akar 11 akar dalam bentuknya sama, pasti akan kembali ke akar. Lihat, akar 11 kali akar 11 pasti jadi 11. Atau kalau kalian mau hitung panjang juga boleh. Di 11 kali 11 dalam bentuk akar, 2 kali 9 kan 18 ya kan? Kemudian 11 kali 11 akar 121. Akar 121 berapa? 11. 18 kali 11 yaitu 198 gitu ya. Kalau kalian mau langsung juga boleh di sini akar 11 kali akar 11 kan 11, Pak. Bisa, boleh sama aja. Akar 5 kali akar 5, 5. Akar 7 kali akar 7, 7. Pasti balik lagi gitu ya. Terus tentukan hasil dari, nah ini dia yang cepat ya kita. 28 akar 15 dibagi 4 akar 3. Otomatis langsung 28 dibagi 4, ya kan? Akar 15 bagi akar 3, berarti 28 bagi 4 itu 7. Akar 15 bagi 3, 15 bagi 3, 5. Berarti akar 5. Akar 5 sudah paling sederhana. Tidak bisa diakar lagi, jadi tinggal 7 akar 5. Kemudian 9 akar 24 dibagi 15 akar 6. 9 dibagi 15. Lihat di sini 9 akar 15 dibagi 15. Akar 24 yang di sini dibagi akar 6. Jadi seperti ini digabung. Jadi saya sederhanakan nih. Jadi 3 akar 5. 3 per 5. Ya kan? 9 per 15 saya sederhanakan. Dibagi 3 keduanya jadi 3 per 5. 24 dibagi 6 ya. Itu jadi akar 4. Ya, jadi 3 per 5 dikali 2 dari mana? Dari mana? Akar 4. Akar 4 itu 2. Ya, jadi 3 per 5 kali 2. Atas kali atas, 3 kali 2, 6. 5-nya adalah penyebutnya di bawah. 6 per 5. Atau saya bisa sederhanakan jadi 1 per 5. Gitu. Nah, sekarang kita ke materi yang hari ini. Tentang merasionalkan bentuk. Ya, apa itu merasionalkan bentuk? Jadi kita merasionalkan bentuk pecahan. Nah, kenapa harus dirasionalkan? Karena penyebut pecahan, kalau kita tahu pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Penyebut itu yang ada di bawah, ya kan? Pembilang yang ada di atas. Nah, ini masalahnya adalah ketika ada penyebut yang di bawah itu bentuknya ada unsur akarnya. Kita harus hilangkan akarnya, tapi itu tidak hanya dicoret ataupun mungkin kalian bisa hapus, nggak bisa. Itu ada cara menghitungnya. Namanya, caranya itu adalah merasionalkan. Kenapa merasionalkan? Karena pecahan itu bentuknya adalah bilangan rasional. Jadi kita harus bentuk murni, bentuknya adalah pecahan, tapi dengan syarat penyebutnya itu harus angka bilangan bulat, tidak boleh dalam bentuk akar. Ya, kalau bentuknya akar, nanti harus diubah lagi bentuknya bawahnya atau penyebutnya ini jadi bilangan bulat. Gimana kalau atasnya akar? Boleh, kalau yang di atas atau pembilangnya akar itu boleh. Asalkan yang di bawahnya itu tidak ada unsur akarnya. Contoh. Apa sih? Pusing ya? Contoh seperti ini. Kita lihat nanti kalau udah ada contoh. C per A plus B. Ya, C per A plus akar B. Lihat di sini ada akar B-nya. Ya, berarti bentuk ini kita belum rasionalkan. Kita harus merasionalkan bentuk ini caranya. Nah, contohnya seperti ini lagi. C per A dikurangi akar B. Masih ada akar di bawah. Kalau akarnya di atas nggak masalah. Tapi kalau ada akar di bawah, gimana caranya ya ngubahnya? Nah,
kita lihat dulu, sebelum kita ke sana kita harus tahu syaratnya dulu. Yang pertama, akar B dikali akar B itu sama dengan B kuadrat atau sama dengan B. Yang tadi saya bilang, akar 11 dikali akar 11, angkanya sama, pasti nanti hasilnya pasti 11. Akar 5 kali akar 5 itu pasti 5. Akar 9 kali akar 9 pasti 9. Gitu ya, kita pahami dulu konsep itu. Kalau bilangannya sama, dikalikan, atau dalam bentuk akar, dikalikan bilangannya sama, bentuk kembali lagi ke bilangan tersebut. Lalu, akar C dibagi akar C itu 1. Ya, jangankan akar C bagi akar C, 3 bagi 3, 5 bagi 5, bilangannya sama kalau dibagi 1. Kalau ini, A plus akar C dibagi A plus akar C sama dengan 1. Kenapa 1? Karena sama, atas bawah. Ya, 1. Lalu, ini juga sama, A kurangnya akar C per A kurangnya akar C sama dengan 1. Ini, X plus Y dikali X kurangi Y. Dalam kurung semuanya jadinya adalah X kuadrat kurangi Y kuadrat. Ya, 4 ini harus kalian tahu dulu. Lalu, bagaimana cara bentuk merasionalkan? Lihat, ini paling simpel. Kalau bentuknya masih belum ada operasi di bawahnya, hanya 1 per akar 15. Belum ada misalkan 2 plus akar 15 atau 3 plus akar 15. Ini masih yang paling simpel. Bagaimana caranya? Kita tahu dengan yang namanya bilangan sekawan. Atau bilangan sekawan itu adalah bilangan akar 15 itu dia punya kawan yang sama dengan sekawannya itu adalah akar 15 itu sendiri. Contoh akar 2, berarti akar sekawannya adalah akar 2. Akar 5, berarti akar 5 sekawannya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara merasionalkan ini? Nah, ini juga perlu dirasionalkan. Kenapa? Bawahnya masih ada akarnya, walaupun atasnya tetap ada, nggak ngaruh, tapi bawahnya harus nggak ada akarnya. Nah, caranya gimana? Pertama, 1 per akar 15. Jadi 1 per akar 15 tadi dikalikan akar sekawan, dikalikan akar 15, dua-duanya. Atas bawah dikalikan akar 15. 1 dikali akar 15 yaitu 1 akar 15 atau akar 15. Akar 15 kali akar 15 yaitu balik ke angka asalnya atau jadi 15. Jadi jawabannya adalah akar 15 per 15. Jelas sampai sini ya. Atasnya jadi ada akarnya, bawahnya di angka biasa. Ini sudah rasional. Yang kedua, 5 per akar 3. Bagaimana? Akar sekawannya itu akar 3. Berarti 5 per akar 3 dikali atas akar 3 bawah akar 3. Jadi atas jadi 5 kali akar 3 atau 5 akar 3 per akar 3 kali akar 3 balik 3. Balik ke angka pokoknya, bilangan pokoknya. Gitu ya. Lalu, sekarang yang ketiga, C. Akar 7 per akar 12. Nah, gimana? Akar 7 per akar 12 dikali sekawannya itu akar 12 per akar 12. Jadi, akar 7 kali akar 12 yaitu akar 84. Di bawahnya, akar 12 kali akar 12 akan balik ke 12. Jelas sampai sini ya. Jadi, intinya kalian harus tahu bagaimana ketika kalian mengalihkan dengan sekawannya itu. Ketika akar angka yang sama ketemu atau sekawannya adalah angka yang sama, dia akan kembali ke angka yang sama. Ya, ini tadi, akar 15 kali akar 15, 15. Akar 3 kali akar 3, 3. Yang atas normal. 5 kali akar 3 berarti 5 akar 3. Bagaimana dengan sesama akar tapi angkanya beda? Akar 7 dikali akar 12, jadinya adalah akar 84. Gitu ya. Bisa dicoret? Nggak bisa, karena atasnya akar, bawahnya angka biasa. Ya, bilangan bulat. Caranya gimana menyederhanakan nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, akar 84 kemarin kita udah belajar menyederhanakan dalam bentuk akar. Silahkan boleh dilanjutkan. 84 itu berapa kali berapa sih yang bisa dia dibentuk akar? Misalkan 4 kali berarti 4 kali 21. Nah, 4 kan bisa diakar. Jadi 2 akar 21 per 12 boleh gitu ya. Oke, itu tentang merasionalkan akar tapi masih dalam bentuk yang simple. Level pertama, kita akan belajar level kedua hari ini ya. Oke, silahkan kalian boleh catat dulu sampai sini dulu. Tarik nafas dulu, jangan pusing dulu. Ini baru awalnya gitu ya. Oke, sebentar ya. Saya kasih waktu kalian beberapa menit untuk kalian boleh meresapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke depan. Ya. Oke, sudah selesai nih catatnya. Baik, jadi saya akan lanjutkan kembali. Kita udah belajar tentang ini ya, bagaimana merasionalkan tapi bentuknya masih yang paling sederhana, paling mudah gitu ya. Sekarang kita akan move ke
bagian yang selanjutnya, kita move ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana caranya merasionalkan bentuk yang seperti ini. Nah, yang seperti di yang atasnya ada bilangan biasa, bilangan bulat biasa, yang bawahnya per 3 plus akar 5. Kalau tadi kan cuma akar 5, sekarang ada operasinya di sini. Bagaimana itu? Nah, tadi saya bilang bilangan sekawan itu adalah seperti kawannya, sama tapi tidak mirip, gitu ya. Nah, bagaimana? Saya mau tanya dulu, kalau 3 plus akar 5 ini kan tandanya adalah positif. Nah, bagaimana sekawannya? Sekawannya adalah kalau ini 3 plus akar 5, berarti sekawannya adalah 3 dikurangi akar 5. Gitu ya, kebalikannya. Ya, berlawanan gitu. Kalau ini plus, nanti satunya sekawannya adalah negatif atau kurang. Nah, contoh lagi. Yang kedua, 7 per 4 plus akar 3, berarti sekawannya adalah 4 kurangi akar 3. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. 2 per 3 ditambah akar 5. Pikirkan dulu sekawannya dulu. Kawannya yaitu 3 kurangi akar 5 ya, kita lihat. Saya terus lagi soalnya. Lalu akan saya kalikan atas dan bawahnya dengan sekawannya tadi. Sekawannya yaitu 3 dikurangi akar 5, 3 dikurangi akar 5 atas kali ini, bawah kali ini. Terus, bagiannya seperti apa jadinya? Atas, karena ini ada 2 sendiri ya, 2 dikali dalam kurung 3 dikurangi akar 5 dari sini, ya kan? 3 kurangi akar 5, berarti terus yang bawahnya, karena tadi di awal ada seperti ini ya, 3 plus akar 5 dikali 3 kurangi akar 5, berarti depan kali depan, belakang kali belakang, tapi tandanya jadi minus. Kenapa? Karena ini plus dikali negatif itu adalah negatif hasilnya. Nah, singkatnya seperti itu, seperti rumus di awal tadi yang kita harus tahu ada 4 rumus tadi, 4 konsep ya. Kalau depan angkanya sama, belakang angkanya sama tapi tandanya beda, jadi ini adalah depan kali depan dikurangi belakang kali belakang, atau singkatnya 3 kuadrat akar 5 kuadrat. Itu ya, atasnya tetap biasa kali biasa karena ini distributif. Ingat materi kelas 7 dulu. 2 kali 3 tandanya dikurangi, 2 kali 3 dikurangi 2 kali akar 5. Kita lanjut. Nah, ini lihat. Atas ya, 2 kali 3. Jadinya adalah 6. 2 dikali negatif akar 5. Berarti min 2 akar 5. Hati-hati tanda ini. Ini kenapa kurang? Karena di sini kurang. Gitu ya. Terus bawah jadi gimana? 3 kuadrat tadi kan di sini 3 kali 3 ya. 3 kuadrat yaitu 9 akar 5 dikali akar 5. Angkanya sama dikalikan dalam bentuk akar. Ya, dalam bentuk akar angkanya sama, berarti angka akan balik ke awal. Akar 5 kali min akar 5 berarti min 5. Negatif karena plus kali minus adalah negatif. Itu ya. Jadi yang atas 6 min akar 6 dikurangi 2 akar 5 per 4. Jadi ya itu yang udah paling rasional. Karena apa? Karena di sini udah tidak ada akarnya lagi. Kalau disederhanakan bisa, tapi sampai sini dulu aja. Takutnya nanti kalian tambah puyeng, tambah bingung ya. Ya, oke, pelan-pelan ya. Bisa. Jadi, kesimpulannya 2 per 3 plus akar 5, jawabannya adalah 6 kurangi 2 akar 5 per 4. Seperti ini. Ya, jelas ya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, lebih paham. 7 per 4 plus akar 3. Nah, ini 7 per 4 plus akar 3. Dikali berapa ini tadi? Sekawannya yaitu 4 min akar 3. Keduanya, atas dan bawah. Ya kan? Lalu atasnya jadi 7 kali 4 kurangi akar 3 distributif. Bawahnya depan kali depan yaitu 4 kuadrat, ya kan? 4 kali 4. Belakang negatif, jadi kurang ya. Terus akar 3 kali akar 3, atau saya bisa tulis akar 3 di kuadrat, karena sama-sama. Lalu depannya jadi 7 kali 4, 28. 7 dikali min akar 3, jadi min 7 akar 3. Lalu bawahnya 16 kurangi akar 3 di kuadrat, atau akar 3 kali akar 3. Balik ke 3 lagi. Jadi jadinya 28 kurangi 7 akar 3 per 13. Nggak bisa asal coret. Nggak boleh. Ini udah paling sederhana, udah paling bener. Ya. Nah, saya pesan dulu. Kalau dari sini, jangan pernah kalian menyerah sebelum kalian berjuang. Ya. Saya tahu mungkin sebagian dari kalian yang aduh ini susah banget sih. Tapi percaya, kalau kalian mau, itu pasti bisa. Saya yakin dalam diri kalian bisa. Ya, kalau kalian bingung, ini nggak seperti kelas ya. Kalau di kelas mungkin kalau tanya, aduh, tadi mana yang nggak jelas ya? Nggak bisa. Kalian
mundur lagi ke belakang menitnya untuk kalian uh, ngulangi. Tapi kalau di video ini ya, ketika kalian nggak jelas, kalian bisa, tadi aku harus ngomong apa sih, kecepatan apa gimana sih? Ulang lagi, ulang lagi, saya yakin bisa. Gitu ya. Kita sama-sama di sini. Ya. Oke, ini sebagai tugas untuk kalian. Belum tugas. Ini contoh dulu. Sama sepertinya. Nah, kalau ada 1/2 kurangnya akar 3, sekawannya berapa? Ayo, berarti 2 plus akar 3, ya kan? Nih, dilihat. Dikali atasnya seperti itu, bawahnya seperti itu. Atasnya 2 plus akar 3, bawahnya 2 plus akar 3 juga. Distributif lagi. Atas, depan kali depan, depan kali belakang, ya kan? Terus yang ini, 2, jadi kali 2, 2 kuadrat, akar 3 dikali akar 3, tandanya minus. Seperti ini ya. Lalu, nih, 1 kali 2, 2, plus 1 kali akar 3, plus akar 3 dikurangi 2 kuadrat, 4, akar 3 kali akar 3, 3, tandanya kurang, karena ini min dan plus. Plus atau min sama, jadi kurang ya. 2 plus akar 3 per 1, 1 jadi 4 kurangi 3. 1, itu kalian bisa sederhanakan jadi tidak ada, bisa diulangi, jadi cuma atasnya saja, 2 plus akar 3, jadi sini, gitu ya. Lalu ini, yang kedua. Nah, kalau atasnya akar gimana? Nah, kita lihat satu-satu sama. Kita selalu pikirkan sekawannya. Ya, sekawannya itu 6 dikurangi akar 14. Jadi sekawannya 6 plus akar 14. Ya, percaya? Ya. Nah, 6 plus akar 14. Bawahnya juga 6 plus akar 14. Jadi gimana dong, Pak? Kita lihat. Akar 2 kali akar 6 plus akar 14. Akar 2 kali 6 plus 14 dalam kurung. Ya, kita distributif. Kalau di bawah tetap sama. 6 kali 6, 6 kuadrat. Kurangi akar 14 atau akar 14 kuadrat. Lalu, ya ini. Akar 2 dikali 6. Jadinya 6 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 14. Jadinya akar 28. Sama kayak biasa, tapi tinggal tambahin akar, ya kan? Kemudian di bawahnya 6 kuadrat 36 dikurangi akar 14 kuadrat. Akar 14 kali akar 14 yaitu 14. Balik lagi. Lalu jadi gimana? 6 akar 2 plus akar 28 per 22. Nggak boleh coret ya. Bagi 2 nggak boleh. Biarkan saja seperti ini. Ya, apa adanya. Next. Nah, ini tugas kalian. Silahkan ada 10 nomor, tapi tenang saja. Kalian tidak usah mengerjakan semuanya. 10 ini nanti saya akan keluarkan di uji kompetensi. Ya, tapi tugasnya kalian sekarang cukup kerjakan saja yang nomor 1, kemudian nomor 2, lalu nomor 3, lalu nomor 4, sama nomor 7. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 7. Caranya lengkap, tulisannya yang rapi. Saya akan bantu dulu untuk nyari sekawannya. 6 per akar 3, berarti sekawannya adalah akar 3 ya, nanti dikali akar 3 kedua-duanya. Kalau 8 per 3 akar 2, nah ini kalau ada 3 akar 2, sekawannya gimana? Ada 2 cara. Yang pertama, sekawannya kalian boleh kalikan ini jadi akar 2 atas bawah, akar 2 bawah dikali akar 2 boleh. Atau kalau mau lebih panjang lagi, boleh dikalikan akar 3, dikalikan 3 akar 2, dikalikan 3 akar 2 bawahnya. Tapi saya lebih suka atau saya lebih cepat itu kalau dikalikannya adalah akarnya saja. Jadi atas kali akar 2, bawahnya kali akar 2. Nomor 3 juga sama, 2 akar 3 per akar 6. Berarti sekawannya kita lihat penyebutnya. Sekawannya itu atas bawah dikalikan akar 6. Nomor 4, 10 per 3 dikurangi akar 2. Berarti sekawannya adalah 3 plus akar 2. Atas kalikan 3 plus akar 2, bawahnya dikalikan 3 plus akar 2. Tadi nomor 7 ya. Nah, nomor 7 gimana? Nomor 7, sekawannya berarti kita lihat yang bawah nih. Yang bawah adalah 2 akar 6 kurangi 8. Berarti sekawannya adalah 2 akar 6 ditambah akar 8. Atas bawah dikalikan itu, gitu ya. Silahkan kerjakan 5 soal aja itu. Lalu, seperti biasa, kalian kerjakan sekarang. Lalu nanti di pengumpulan di hari berikutnya, gitu ya. Oke, selamat belajar. Saya yakin kalian bisa, jadi tolong boleh dipahami. Jadi kalian bisa lebih belajar ini dengan mandiri dan boleh berdiskusi. Dan kalian kalau misalkan tidak jelas dengan pertanyaan saya, boleh cari sumber dimanapun. Pasti sama, kalian boleh belajar dari manapun, kapanpun, dari buku, dari mungkin internet, dari Instagram mungkin kalau ada, atau mungkin dari manapun bebas, gitu ya.
Oke, terima kasih. Semoga materi minggu ini bisa kalian mengerti dan kalian bisa lebih mahir dalam menghitung matematika. Yang penting kalian semangat terus. Oke, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan demi menghindari COVID-19. Terima kasih, selamat belajar.